Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Rojaki Rohimawan. Saya Syara Ramadhania. Saya Muhammad Rais Besani. Saya Didi Faisal. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai inovasi tempat duduk mahasiswa. Feels ini yang kita rasakan selama belajar di kampus, yaitu merasakan bahwa kursi di kelas dan juga di tempat lainnya yang berada di kampus itu kurang nyaman untuk kita gunakan, dan juga untuk orang yang berbadan besar seperti saya itu terlalu kecil kursi tersebut untuk digunakan. Nah, dari Feels selanjutnya adalah Safe itu bukan hanya saya dan beberapa anggota kelompok lainnya yang mengatakan hal tersebut. Banyak pengguna lain seperti teman kelas dan beberapa prodi lain juga mengatakan hal yang sama, bahwa kursi tersebut kurang empuk dan juga terlalu kecil. Ada things, jadi things ini dari keresahan yang kita alami, jadi kita membuat kesimpulan untuk membuat kursi. Yang pertama, bisa membuat kursi yang nyaman dan bisa untuk meningkatkan fokus belajar. Yang kedua, kursi kampus sekarang terlalu standar dan tidak ergonomis untuk, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak ergonomis untuk orang tubuh yang lumayan besar. Selanjutnya ada yang kedua, ialah kursi kampus sekarang itu terlalu standar dan tidak ergonomis untuk posisi tubuh sedang duduk, dan juga terlalu kecil sehingga kita berpikir untuk membuat kursi yang lebih ergonomis dan juga lebih besar. Tiga ini kursi multifungsi yang akan membantu, seperti kursi multifungsi ini seperti tempat botol, pulpen, untuk membantu mempermudah para pengguna lainnya dalam belajar di kelas. Nah, tapi di dalam kesimpulan kita itu, kita masih memiliki keresahan. Yang pertama, kita keresahannya takut kursi ini tidak bisa diterima dengan baik, tidak bisa memenuhi permintaan penggunaan. Yang terakhir, dalam kekhawatiran kita itu kita takut membuat kesalahan ataupun mendesain dalam membuat produk. Selanjutnya ada harapan kita dari apa kesimpulan kita tadi. Harapan kita tentunya kursi yang kita desain ini bisa diterima dengan baik dan juga bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya tahap 1, perencanaan voice of customer atau yang sering kami sebut VOC. Jadi VOC ini adalah mendeskripsikan dan mewawancarai pengguna terhadap kursi yang akan kami buat. Jadi tujuan dari VOC ini adalah mengumpulkan suara pengguna yang mempresentasikan kebutuhannya. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi pengguna utama. Pengguna utamanya adalah kami sendiri, kelompok 7, dan juga beberapa anggota kelompok yang lain. Terus selanjutnya nomor 2 adalah metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam anggota kelompok 7 juga dan beberapa anggota kelompok lain. Terus selanjutnya ada pertanyaan wawancara. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi Anda saat menggunakan kursi yang ada di ruang kelas, kesulitannya, terus selanjutnya perasaan Anda setelah menggunakannya. Terus selanjutnya menurut Anda bagaimana cara agar tempat botol tidak mudah tumpah saat meja digeser. Dan yang terakhir, apa solusi yang menurut Anda bisa mengatasi masalah ruang yang sempit saat jumlah mahasiswa banyak di kelas. Selanjutnya ada tahap 2, pengumpulan dan analisis data VOC. Kutipan pengguna voice ini adalah hasil jawaban dari wawancara tahap sebelumnya. Yang pertama yaitu kursinya enak tapi susah dilipat. Observasi kesimpulan dari kami yaitu mekanisme lipat kurang efisien. Indikasi yaitu kebutuhan penggunaan. Lalu yang kedua, waktu dipakai lama, dudukannya cepat pegal. Observasi kesimpulan dari kami yaitu bahan dudukan keras dan tanpa bantal. Indikasi kebutuhan yaitu kenyamanan ergonomis. Yang ketiga, tempat botol cuma muat ukuran kecil.
Observasi kesimpulan dari kami yaitu dimensi holder tidak fleksibel. Indikasi kebutuhan yaitu fleksibilitas ukuran botol. Yang keempat, tempat botol mudah tumpah jika meja digeser. Observasi kesimpulan tidak ada pengunci botol. Indikasi kebutuhannya mekanisme pengamanan botol. Lalu yang kelima, kalau mahasiswa banyak, butuh kursi tambahan tapi ruangan sempit. Observasi kesimpulan dari kami yaitu keterbatasan ruang penyimpanan. Indikasi kebutuhan desain ringkas dan mudah disimpan. Lalu tahap 3, pengelompokan dan sintesis. Setelah wawancara tahap sebelumnya, kami kelompokkan kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan penggunaan, kenyamanan, fungsional tambahan, kestabilan, dan estetika desain. Untuk kemudahan pengguna, solusi dari kami yaitu kursi dan meja mudah dilipat, dibuka, serta disimpan. Kategori ini termasuk ke dalam fungsional karena berfokus pada fungsi utamanya. Kenyamanan, solusi dari kami yaitu desain ergonomis, dudukan empuk, tinggi, dapat disesuaikan. Kategori ini termasuk ke dalam emosional. Fungsional tambahan, tersedia tempat botol yang kuat, stabil, dan mudah dijangkau. Kategori ini termasuk ke dalam fungsional karena berfokus pada fungsi utamanya. Kestabilan, solusi dari kami yaitu struktur kokoh, tidak goyah saat digunakan. Kategori ini termasuk ke dalam safety karena berfokus pada keamanan dan rasa nyaman. Lalu yang terakhir, estetika desain. Deskripsi solusi dari kami yaitu tampilan modern dan menarik. Kategori ini termasuk ke dalam emosional. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tahap 4 mengenai prioritasi kebutuhan. Di sini kebutuhan pengguna diklasifikasi menggunakan metode Kano. Kebutuhan pengguna di sini ada 5. Yang pertama adalah kenyamanan, itu masuk ke kategori Kanonya adalah must be atau fitur yang wajib ada. Jika tidak ada, itu pengguna kecewa. Kemudian implementasi desainnya adalah kita menggunakan busa tebal, memory foam kurang lebih 5 cm, sandaran ergonomis mengikuti tulang punggung agar tidak mudah pegal. Yang kedua adalah kursi memiliki sandaran dan tinggi yang bisa disesuaikan, itu masuk ke kategori Kano one dimensional atau kepuasan meningkat seiring peningkatan performa. Implementasinya adalah menambahkan tuas pengatur tinggi kira-kira 45 sampai 55 cm dan kemiringan sandaran 90 sampai 120 derajat agar cocok untuk berbagai postur mahasiswa. Yang ketiga adalah kursi yang dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. Itu masuknya kepada atraktif atau fitur yang tidak diharapkan tetapi menyenangkan jika ada. Implementasinya adalah menambahkan mekanisme lipat 3 langkah dengan pengunci aman dan desain hemat ruang. Kemudian yang keempat adalah kursi memiliki sandaran kepala atau penopang tambahan saat belajar lama. Jika tadi untuk bagian belakang atau badan, ini untuk bagian kepala kita menggunakan bantal kepala adjustable dan dukungan pinggang atau lumbar support. Dan yang kelima adalah kursi memiliki tempat meletakkan buku atau laptop kecil. Nah, menurut saya ini adalah yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa karena mahasiswa suka menyimpan buku atau laptop itu di tas saja dan disimpan di bawah. Kita membutuhkan tempat untuk bisa menyimpannya di kursi. Itu masuknya kepada one dimensional hall. Kemudian di sini implementasinya adalah menambahkan meja lipat mini di sisi kursi untuk menulis atau meletakkan laptop. Kemudian kita masuk ke dalam tahap 5 yaitu formulasi Customer Requirement Statement. Jadi apa yang kita dapatkan dari pendapat para customer itu adalah yang pertama, mahasiswa membutuhkan kursi yang nyaman digunakan dalam waktu yang lama saat kuliah atau belajar dengan dudukan empuk dan sandaran ergonomis agar tidak menimbulkan rasa pegal. Yang kedua adalah kursi harus memiliki sandaran dan tinggi yang dapat diatur sehingga dapat menyesuaikan postur tubuh mahasiswa untuk kenyamanan belajar yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa menginginkan kursi yang dapat dilipat dan disimpan dengan mudah saat tidak digunakan agar ruang kelas lebih efisien dan rapi. Yang keempat adalah kursi idealnya memiliki sandaran kepala atau penopang tambahan untuk memberikan kenyamanan ekstra ketika mahasiswa belajar atau membaca dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adalah kursi perlu memiliki tempat meletakkan buku atau laptop agar mahasiswa dapat menulis, membaca, atau bekerja tanpa harus menggunakan meja tambahan. Saya akan menjelaskan tahap 6 mengenai
translasi keketika untuk quality atau biasa disebut CTQ. Jadi CTQ ini itu adalah penjabaran sebuah solusi yang pengguna rasakan atau keresahan para pengguna, namun kita itu jabarkan menggunakan parameter ukur ataupun dalam nilai angka. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa solusi kami ini belum tentu diterima baik oleh para pengguna, jadi kami akan meyakinkan para pengguna dengan penjabaran ataupun solusi dalam suatu nilai seperti itu. Dan kami sudah mengumpulkan keinginan-keinginan para pengguna. Ada 5 keinginan yang notabene itu dapat umum, lalu kita kelompokkan menjadi 5 kelompok untuk melakukan penilaian seperti itu. Pertama itu adalah kursi yang nyaman digunakan dalam waktu lama saat berkuliah ataupun belajar di kelas. Nah, di sini itu kami mengkategorikan menjadi 5 bagian. Ada kemudahan pengguna, kenyamanan, estetika, lalu juga kestabilan dan juga fungsional tambahan. Nah, di sini untuk kemudahan penggunanya itu kami lakukan agar praktis, yaitu kurang lebih 3 step cara membuka kursinya itu agar lebih mudah, dan perkiraannya itu adalah 10 detik saja, kurang lebih 10 detik seperti itu. Lalu untuk kenyamanan, untuk ketebalan bantalan di belakang kursinya itu kurang lebih 40-60 cm, dan juga sudut punggung atau sandarannya itu kurang lebih 90-110 derajat, menyesuaikan dengan ukuran atau bentuk tubuh pengguna agar ergonomis dan nyaman juga. Kami itu membuat kestabilan bahwa kursi ini itu bisa digunakan pada bentuk tubuh yang kecil maupun yang besar seperti itu, dan juga estetika desain. Yang kedua, pengguna ingin bahwa kursi itu memiliki sandaran yang bisa disesuaikan. Nah, yang pertama ada kemudahan pengguna, yaitu dapat diatur, dan kenyamanan itu tadi sudah saya jelaskan dari rentang 40-50 cm atau 40-60 cm. Yang ketiga, dari keinginan pengguna itu mereka ingin kursinya itu dilipat dan disimpan dengan mudah saat digunakan, karena kan kursi di kelas itu cukup kadang berkarat ataupun kaku saat dilipat dan jadinya membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk kemudahan penggunanya itu kami membuat rentang bahwa kurang dari 10 detik kursi yang akan kami buat itu berhasil atau praktis dibuka gitu. Lalu juga dengan berat kursinya itu kurang lebih kurang dari 8 kg saja. Keempat, keinginan dari pengguna itu adalah memiliki sandaran kepala dan penopang tambahan saat belajar lama. Nah, di sini itu kami itu untuk kenyamanannya dapat diatur tingginya itu plus minus 3 cm. Jadi kita bisa menaikkan ke atas 3 cm untuk sandarannya dan diturunkan 3 cm juga. Juga dapat disesuaikan hingga 30 derajat karena itu juga menjadi bahan pertimbangan kami bahwa mahasiswa mungkin saat belajar lama pun badan mereka tidak cukup fungsional ataupun pasti akan merasa kesakitan. Permintaan kelima atau terakhir dari pengguna itu, mereka ingin kursinya itu bisa meletakkan buku, laptop, dan juga alat tulis. Ini pun menjadikan keresahan, salah satunya adalah saya, bahwa kursi di kelas itu mejanya berukuran kecil dan tidak ada untuk menyimpan tas, menyimpan botol, ataupun menyimpan alat tulis. Nah, mekanisme bahwa tinggi kursinya itu kurang lebih 70-75 cm dari lantai. Lalu juga untuk fungsional tambahan seperti alat untuk menyimpan botol, itu tuh kami sudah mencoba untuk mengukurnya, seperti beban maksimalnya itu 3 kg si botol ataupun alat tulis, dengan ukuran diameternya itu kurang lebih 28 x 20 cm untuk menyimpan botol dan alat tulis. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tahap 7 mengenai formulasi spesifikasi CTQ. Nah, ini lebih menjabarkan lagi secara detail karena dari mulai keinginan customer, lalu juga kesimpulan yang kami kumpulkan dari keinginan customer tersebut, lalu kami membuat CTQ parameternya, target dan toleransi, serta metode ukur yang digunakan untuk menjawab keinginan-keinginan dari para customer. Yang pertama itu ada kursinya enak tapi susah dilipat, dan kami menyimpulkan bahwa pengguna itu ingin kemudahan dalam praktis dalam melipat kursi tersebut. Nah, CTQ parameternya itu kami menghitung waktu pelipatan atau waktu yang praktis untuk melipat kursi, yang targetnya itu dari kurang dari 10 detik, dan juga 3 langkah saja untuk membuka tutup kursi tersebut. Dan metode ukur yang digunakan untuk kami melakukan perhitungannya itu adalah stopwatch. Yang kedua dari customer itu adalah waktu dipakai lama tapi cepat pegal. Nah, hasil kami itu membuat kesimpulan bahwa pengguna itu menginginkan kenyamanan dari kursi tersebut. Dan CTQ yang akan kami perhitungkan itu adalah bantalan dan sandarannya agar para pengguna tidak cepat pegal dalam belajar dalam waktu yang lama.
seperti itu. Dengan targetnya itu 40 sampai 60 mm untuk bantalannya, dan untuk sandarannya itu 90 sampai 110 derajat. Dengan metode ukurannya itu menggunakan jangka sorong dan juga inchinometer. Pengguna yang ketiga itu adalah tempat botol cuman muat sedikit atau dengan ukuran kecil. Nah, di sini kami juga menyimpulkan bahwa para pengguna ini ingin fungsional tambahan, yaitu tempat untuk menaruh botol agar tidak tumpah. Parameternya itu kami hitung dengan diameter holder atau kira-kira berapa sih ukuran diameter yang cukup untuk menyimpan botol. Dengan targetnya itu kurang lebih besar dari 6 cm, dengan berat botolnya itu 500 sampai 750 ml. Dengan metode ukurnya itu kami menggunakan penggaris uji. Dan keempat dari pengguna itu adalah tempat botolnya itu mudah sekali jatuh saat meja digeser, dan kami itu membuat solusi bahwa mereka itu membutuhkan kestabilan dengan cetekin parameternya itu stabilitas holder dan kurang lebih 10 cm dengan tekanannya itu 0,5 kg, dengan pengukurannya itu uji tekan dan juga stabilitas. Dan yang kelima itu adalah kalau mahasiswanya banyak, butuh kursi tambahan dan hasil area kelas itu menjadi sempit. Yang kami kembangkan itu adalah estetika desain mengenai pengukuran volume kursi yang praktis dan juga tidak membuat ruangan sempit, dengan kurang dari 40% atau ukurannya itu sekitar 45 cm. Dengan metode ukurnya itu kami menggunakan pengukuran metode kursi.